Fadlizon, anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Tanggal 30 Desember 2020, di penghujung tahun ini, tiba-tiba kita mendengar sebuah konferensi pers tentang pelarangan terhadap Front Pembela Islam atau FPI. Dan kelompok-kelompok manapun yang tidak mengedepankan semangat persatuan ini tentunya sangat bertolak belakang dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga tentunya Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa baru terjadi sekarang? Kenapa tidak terjadi ketika bulan Juni 2019? Ada apa sebetulnya? Hingga 6 kementerian melakukan surat keputusan bersama menghentikan organisasi ini, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Adalah keliru semuanya kalau mengatakan bahwa ribut-ribut ini baru sesudah 3 menteri ini berbicara. FPI ini sudah ada sejak tahun 1998. Fadlizon, kau ini anggota DPR RI. Kau digaji oleh negara, bukan digaji oleh FPI. Bahkan beberapa waktu lalu saya pernah mewawancarai Sekjen FPI, Saudara Munarman, tentang perjalanan FPI selama 22 tahun. Kau jadi jubir FPI ya? Kalau kau memang pengen jadi jubir FPI, lebih baik kau keluar aja dari DPR RI. Ya. Negara menggaji manusia pembela teroris perusuh negara. Alangkah hinanya itu. Sekarang organisasi ini kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang dengan alasan salah satunya tidak mempunyai legal standing. Dan legal standing ini adalah tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, yaitu apa yang disebut sebagai SKT. Ini masalahnya pada ART, bukan pada surat pernyataan bermetre. Ya, sebagai orang hukum saya tahulah bedanya ART dan surat pernyataan pengurus bermetre. Bayangkan seorang wakil rakyat membela ya kelompok perusuh negara, sedangkan manusia itu masih digaji, makan gaji dari negara. Nggak ada otaknya kok Fadlizon. Saya melihat bahwa ini adalah persoalan bagi perkembangan demokrasi kita. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita dan hak-hak untuk berserikat ataupun berkumpul. Pakai otak. Kalau kau nggak sanggup jadi anggota DPR RI, mending kau mundur. Ya rakyat Indonesia juga udah nggak butuh sama kau. Kita tahu bahwa ini sudah menjadi polemik sejak Juni 2019. Ketika itu ada hambatan-hambatan sehingga membuat organisasi FPI ini tidak bisa memperpanjang SKT-nya. Gitu kan? Itu terbaca di media massa. Gitu. Jadi FPI tidak pernah menyatakan setia pada Pancasila, tidak pernah menyatakan tidak. Itu tidak ada semua. Kata Sugito, itu di digitalnya masih ada Sugito, itu adalah penasehat hukumnya. Jagat Twitter diramaikan dengan seruan untuk menonaktifkan Fadlizon. Hal ini dituliskan oleh Ketua Cyber Indonesia Habib Husin Syihab yang merasa heran dengan pernyataan politikus Partai Gerindra Fadlizon yang tidak sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati terkait pembubaran organisasi masyarakat FPI. Selain itu, beredar pula foto yang menunjukkan rekening bank milik Front Pembela Islam diblokir. Hal itu disinyalir usai ormas bentukan Rizik Syihab itu dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Dari tangkapan layar yang diterima pada Jumat 1 Januari 2021, menunjukkan rekening bank dengan sistem syariah atas nama FPI tersebut tidak bisa melakukan transaksi. Transaksi tidak dapat diproses. Silahkan coba beberapa saat lagi. Demikian tulisan dari tangkapan layar tersebut.
Saat dikonfirmasi, pengacara FPI Aziz Yanuar tak membantah adanya kabar pemblokiran rekening bank dari Front Pembela Islam tersebut. Infonya begitu, tapi nanti kita cek untuk pastikan lagi, kata Yanuar saat dikonfirmasi. Yanuar menambahkan, pihaknya belum berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak bank lantaran saat ini tengah libur tahun baru 2021. Bank masih libur juga, katanya. Seperti diketahui, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD melarang semua aktivitas Front Pembela Islam. Dengan begitu, segala aktivitas Front Pembela Islam di tanah air menjadi terlarang. Bahwa Front Pembela Islam sejak tanggal 21 Juni 2019 sebagai organisasi Front Pembela Islam tetap melakukan aktivitas yang melanggar keamanan dan bertentangan dengan hukum, kata Mahfud pada Rabu 30 Desember 2020 lalu. Selain itu, pemerintah juga mencabut status hukum Front Pembela Islam. Mahfud melanjutkan, saat ini FPI tidak memiliki legal standing sebagai organisasi di tanah air. Oleh sebab itu, semua aktivitas FPI adalah aktivitas terlarang dan tidak mempunyai dasar hukumnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah melarang aktivitas Front Pembela Islam dan akan menghentikan kegiatan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa, katanya. Ketua Cyber Indonesia, Habib Husin Syihab, heran dengan pernyataan politikus Partai Gerindra, Fadlizon, yang tak sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati terkait pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam. Untuk itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus tegas dengan sikap Fadlizon yang tak sejalan dengan Partai Gerindra. Kalau sudah begini sikapnya Fadlizon, kayaknya bakal ada Gerindra Perjuangan. Pak Prabowo harus tegas soal ini, karena Fadlizon udah nggak peduli dengan statement Wakil Ketua partainya Rahayu Saraswati. Pilihannya, Fadlizon dinonaktifkan atau disuruh diam, atau Gerindra akan direbut Fadlizon, tegas Habib Husin di akun Twitternya @husinsyihab. Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Fadlizon membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Partai Gerindra mendukung pemerintahan Joko Widodo dalam pembubaran Ormas Front Pembela Islam. Fadlizon mengatakan tidak ada keputusan dari Partai Gerindra yang mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Tidak ada keputusan Gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Sebagai negara hukum tetap harus menjunjung tinggi konstitusi dan undang-undang, tulis Fadlizon di akun Twitternya. Sebaliknya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, Gerindra mendukung kebijakan pemerintah untuk bersikap tegas kepada kelompok intoleran di tanah air. Sebab, kata dia, kelompok intoleran itu dapat membahayakan masa depan Indonesia. Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI, katanya. Menurut Saraswati, menjaga keutuhan itu bangsa bukan siapa yang berkuasa. Justru, kata dia, seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk bangkit dari permasalahan pada 2020.